Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Dea Surwanda. Saya berasal dari Kimia Angkatan 2016 UIN Raden Fatah Palembang. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu virus corona. Selamat menyaksikan. Virus corona atau COVID-19 merupakan singkatan dari Co-Corona V Virus Disease atau penyakit yang disebabkan oleh virus corona. 19 atau 2019 merupakan tahun di mana virus corona itu pertama kali ditemukan oleh seorang dokter di kota Wuhan, Cina. Akibat interaksi antara manusia dan perpindahan dari negara satu ke negara lainnya, virus corona ini sangat cepat menyebar hampir ke seluruh dunia. Penyebarannya sangat besar dan meningkat dari hari ke hari, termasuk ke Indonesia. Karena ukurannya yang sangat kecil, maka virus corona ini sangat mudah menyerang saluran pernapasan. Orang yang terkena virus ini umumnya menderita sakit kepala, demam, batuk, sakit tenggorokan, dan otot pegal linu. Kemudian, terdapat 4 cara penyebaran virus corona ini. Yang pertama adalah melalui udara, yang kedua kontak langsung, yang ketiga kontaminasi antara benda lain, yang keempat adalah hewan. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana COVID-19 itu menyebar. Yang pertama, akibat interaksi antara manusia dan perpindahan dari negara satu ke negara lainnya, virus corona ini sangat cepat menyebar hampir ke seluruh dunia. Penyebarannya sangat tinggi dan sangat besar, meningkat dari hari ke hari karena terdapat 4 cara penyebaran virus corona ini tadi. Yang pertama, udara, kedua kontak langsung, yang ketiga kontaminasi benda lain, yang keempat hewan. Orang-orang yang terkena virus ini umumnya mengalami sakit kepala, demam, batuk, dan sakit tenggorokan. Maka dari itu, apabila seseorang mengidap penyakit ini, dianjurkan agar diam di rumah selama 14 hari. Mengapa demikian? Dikarenakan virus tersebut dapat menyebar dari rumah ke rumah, dari kota ke kota, dan negara-negara lainnya. Yang akan mengakibatkan kekhawatiran. Kekhawatiran inilah yang akan mengakibatkan masyarakat berbondong-bondong membeli seperti kebutuhan pokok, masker, dan lain-lainnya yang dibutuhkan, yang sangat dibutuhkan oleh orang yang sudah terinfeksi virus tersebut. Terdapat banyak upaya pemerintah dalam menanggulangi virus corona ini. Yang pertama, dengan cara membagikan masker secara gratis. Yang kedua, mengedukasi masyarakat agar tetap di rumah, tidak berkumpul-kumpul di luar. Yang ketiga, tidak lagi berinteraksi. Yang keempat, tidak memegang benda yang sudah terkontaminasi. Dan dianjurkan tidak keluar rumah dan hanya berdiam diri selama 14 hari di rumah. Dan selalu mengutamakan kebersihan dengan cara mencuci tangan. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mekanisme penyerangan virus corona ke dalam tubuh manusia. Dampak virus corona pada tiap orang bisa berbeda-beda. Ada orang yang tidak menunjukkan gejala sama sekali, ada juga yang menunjukkan gejala ringan, tetapi tidak sedikit juga orang yang langsung sakit parah setelah terinfeksi virus corona. Hal ini membuat kita mungkin bertanya-tanya kan, sebenarnya bagaimana sih cara virus corona itu menyerang tubuh manusia? Mari simak video ini sampai selesai ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem kekebalan tubuh terhadap virus corona. Tubuh manusia memiliki sistem kekebalan tubuh yang selalu memantau dan memeriksa apabila ada sel-sel aneh maupun kuman yang masuk untuk menyebabkan penyakit. Ketika sistem kekebalan tubuh menemukan sebuah sel atau mikroorganisme yang dianggap berbahaya, maka sistem ini akan langsung bereaksi. Begitu juga ketika seperti virus corona masuk ke dalam tubuh, sistem kekebalan biasanya akan langsung mengaktifkan respon imun untuk melakukan perlawanan biasanya pada virus. Respon imun ini berbentuk batuk ataupun bersin-bersin.
sampai sistem tersebut bisa menggerakkan sistem imun adaptif yang lebih hebat dalam melawan virus itu sendiri. Ini dapat memberikan perlawanan secara menakjubkan yang melibatkan pembuatan sel T. Orang yang selamat dari infeksi virus corona, bila diperiksa darahnya, maka akan ditemukan respon sel T yang sangat baik. Dan mereka yang tidak bisa bertahan, biasanya tidak menghasilkan respon sel T yang cukup baik. Seperti jenis virus pada umumnya, virus corona atau COVID-19 juga bersifat bebas. Apa itu bebas? Virus ini ingin membuat sebanyak mungkin replika dirinya. Virus corona menginvasi tubuh dengan cara menempel di sel-sel tubuh, menjuntikan RNA-nya, dan mengubah sel tubuh menjadi virus juga yang akan memproduksi kembali dirinya menjadi lebih banyak virus. Tubuh juga memiliki sistem yang disebut jalur interferon, yang berfungsi untuk mengirim sinyal dari sistem kekebalan ke sel, ataupun sebaliknya. Nah, virus corona ini akan berusaha keras untuk membungkam jalur tersebut, sehingga virus bisa bertumbuh dengan tenang. Bila kamu berhasil mengeluarkan sinyal tersebut tepat waktu, maka tubuhmu dapat mematikan virus corona dan membuat respon imun yang sangat baik. Namun bila tubuh membuat respon yang salah, virus corona akan memperbanyak dirinya dan akan menginfeksi seluruh tubuh kamu. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode PCR. PCR atau Polymerase Generation merupakan suatu teknik atau metode replikasi DNA secara enzimatik tanpa menggunakan organisme. Cara yang dilakukan dengan mengecek keberadaan virus melalui swab test atau mengambil sampel lendir melalui hidung atau tenggorokan. Di dalam virus corona, terdapat materi genetik RNA yang dapat dideteksi keberadaan dan jumlahnya dengan PCR. Metode PCR ini mampu mendeteksi virus COVID-19 dalam jumlah yang sangat sedikit di spesimen sehingga menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi. Prinsip kerja. Secara prinsip, PCR merupakan proses yang diulang-ulang antara 20-30 kali siklus yang tergantung oleh kebutuhan. Setiap siklus terdiri atas 3 tahap, yaitu 1. Tahap denaturasi. Pada tahap ini berlangsung pada suhu tinggi 94-96 derajat Celcius. Ikatan hidrogen DNA terputus atau terdenaturasi dan DNA menjadi tunggal dan semua berkas DNA terpisah. Pemisahan ini menyebabkan DNA tidak stabil dan siap menjadi tempat atau patokan bagi primer. 2. Tahap penempelan atau annealing. Primer menempel pada bagian DNA template yang komplementer urutan basanya. Ini dilakukan pada suhu antara 45-60 derajat Celcius. Penelitian ini bersifat spesifik, suhu yang tidak dapat menyebabkan tidak terjadinya penempelan atau primer menempel di sembarang tempat. 3. Tahap pemanjangan atau elongasi. Suhu untuk proses ini tergantung dari jenis DNA polimerase yang dipakai. Dengan tak polimerase, proses ini biasanya dilakukan pada suhu 76 derajat Celcius. Setelah 3 tahap ini selesai akibat denaturasi dan renaturasi, beberapa berkas baru menjadi tempat bagi primer lain. Akhirnya terdapat berkas DNA yang panjangnya dibatasi oleh primer yang dipakai. Jumlah DNA yang dihasilkan berlimpah karena penambahan terjadi secara eksponensial. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.